Halo semua, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering marak dibicarakan di masyarakat kita, yaitu korupsi. Mari kita bahas korupsi ini secara ilmiah dan terperinci. Akhir-akhir ini banyak sekali pejabat-pejabat di negara kita tercinta di berbagai kementerian yang terjerat korupsi. Misalnya Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, maupun beberapa menteri lain. Dengan maraknya kasus korupsi ini, kalian penasaran nggak? Kenapa mereka melakukan korupsi? Apakah ada faktor-faktor yang mendasarinya? Apakah ada dampak yang ditimbulkannya? Bagaimana bentuk-bentuk korupsi itu? Dan apakah ada upaya dan hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia? Mari kita pelajari bersama. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi korupsi. Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption. Menurut Haryani et al. 2016, korupsi itu adalah tindakan yang menyimpang yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, asal untungnya besar. Penyakit korupsi ini bisa terjadi di sektor publik, swasta, sampai masyarakat juga bisa. Adapun penyebab korupsi ini didasarkan pada 3 kategori besar, yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Faktor politik yang menjelaskan korupsi ini, misalnya demokrasi yang kurang efektif, ketidakjelasan pemerintah, maupun dari segi desentralisasi. Teman-teman, tidak semua tindakan itu korupsi. Ada 6 bentuk korupsi di Indonesia. Yang pertama itu adalah suap, yaitu suatu pembayaran yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Kemudian ada penggelapan, yaitu pencurian sumber daya oleh pejabat untuk digunakan untuk mereka sendiri. Kemudian penipuan, pemerasan, favoritisme, yaitu adalah kecenderungan pejabat negara yang mempunyai akses ke sumber daya negara untuk menentukan cara sumber daya tersebut disalurkan. Dan terakhir itu adalah nepotisme. Korupsi ini sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa negara Indonesia. Berdasarkan penelitian, telah diketahui bahwa ada 5 pembagian atau 5 aspek dari bahaya korupsi ini. Yang pertama adalah bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Fakta dari penelitian di 37 negara dan teori-teori dari para ilmuwan sosial menunjukkan bahwa korupsi ini akan membuat rasa adil dan kesetaraan sosial menjadi jelek. Ini menurut penelitian Lambsdorff tahun 1999. Kemudian, bahaya korupsi yang kedua yaitu bahaya korupsi terhadap generasi muda. Jika perilaku korupsi di negara Indonesia ini terus berlanjut, maka generasi muda akan menganggap bahwa korupsi ini sebagai hal biasa saja, sehingga perkembangan pribadinya mereka akan menjadi tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Dan jika generasi muda ini seperti ini, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Yang ketiga itu adalah bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak
legitimate di mata publik. Yang keempat, bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi ini, maka pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai tidak akan maksimal. Dan yang terakhir itu adalah bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi ini akan menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut Setiadi tahun 2018, dapat diklasifikasikan menjadi 4 hambatan, yaitu hambatan struktural, yaitu berasal dari cara negara dan pemerintahan menjalankan suatu kebijakan yang membuat penanganan korupsi ini tidak berjalan dengan baik. Kemudian hambatan kultural. Ini berasal dari kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hambatan instrumental. Hambatan ini berasal dari kurangnya aturan yang dibutuhkan untuk mengatasi korupsi dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah hambatan manajemen. Hambatan ini berasal dari kurangnya penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Adapun langkah-langkah untuk pemberantasan korupsi ini, yaitu yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan korupsi. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dan terakhir adalah harus dilakukannya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Berdasarkan pemaparan yang telah kita jabarkan, maka kita ketahui bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan korupsi, mulai dari kelemahan dalam sistem hukum hingga budaya korupsi yang melekat dalam masyarakat. Namun, dengan kesadaran yang lebih besar, tindakan pencegahan yang efektif dan keinginan untuk memperbaiki sistem, kita dapat melangkah menuju masyarakat yang lebih bersih dan adil. Meskipun pemberantasan korupsi ini menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Terima kasih telah menonton video ini, dan silakan komen bila Anda ingin mengetahui tentang topik-topik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.